aku mau tetap berbisnis tapi bukan bisnis yang seperti papa misalnya gitu ya. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi dan banyak di luar sana gitu ya. Nah itu estafetkannya gimana? Nah kalau yang bisnis-bisnis yang small medium enterprise biasanya ketemu dengan owner itu selalu memulai dengan kata gini. Rif, gue sebel banget sama tim gue. Tim gue tuh aduh udah diomongin kayak gimana. Capek banget gue loh, makan hati banget. Nah ini ya teman-teman. Mungkin beberapa teman di sini ya permasalahan terbesar usaha tuh modal lah gitu kan. Biasanya ngomongnya begitu ya. Tapi jangan salah teman-teman, modal itu nomor 2. Yang pertama apa? Yang pertama sebenarnya adalah Kembali lagi di podcast, dan kalau teman-teman udah nonton di sesi sebelumnya, itu tadi banyak banget insight yang teman-teman bisa dapat. Apalagi kalau kamu seorang profesional yang mau terjun ke dalam dunia bisnis, atau kamu seorang pebisnis yang lagi bingung mau nyari teman-teman atau tim profesional atau mau nyari networknya. Itu tepat banget kalau kamu nonton di sini karena sesi sebelumnya tadi itu kamu mesti nonton. Dan sekali lagi saya pengen perkenalkan narasumber keren kita. Ya ini salah satu member di Entrepreneur Society yang udah lama, yang dari dulu sebagai profesional itu saya udah kenal, udah ngalamin pertumbuhannya di Entrepreneur Society dari dulu sebelum pandemi sampai sekarang. Dan sekarang udah jadi member Elites juga, udah banyak ngebantuin teman-teman untuk bertumbuh berkembang ya. Ini Kak Arif dari Nest Consulting. So nggak pakai lama-lama bro, perkenalkan diri lagi bro, silakan. Oke, thank you. Halo teman-teman. Ini nggak boleh ngomong selamat pagi karena bisa jadi yang nonton malam hari ya. Selamat pagi, siang, sore, malam nih teman-teman semua. Kakak-kakak dari The Entrepreneur Society yang saya hormati. Nah, nama saya formal begini. Silakan. Nama saya Arif Lestadi, saya adalah founder dari Nest Consulting and Research. Jadi Nest Consulting and Research itu apa? Nanti kita ngobrol ya. Ceritain gitu ya. Sekarang kali. Oh langsung ceritain sekarang ya. Ini perkenalan diri. Nest Consulting and Research adalah boutique consultant. Apa itu boutique consultant? Jadi kita melihat dulu teman-teman butuhnya apa, problematikanya apa di bisnisnya teman-teman, kemudian nanti kita akan carikan solusinya yang tepat gitu. Cakep. Oke. So biar teman-teman bisa punya relevansi juga, nanti nonton video sebelumnya. Kak Arif ini tuh salah satu yang udah member udah lama gitu kan, dan dulu juga belajar bareng-bareng. Saya juga banyak belajar dari dia juga banyak belajar dari kita, dan teman-teman juga kita saling belajar satu dengan yang lain. Dan akhirnya terbentuklah Nest Consulting nih setelah waktu dulu masih kerja full time kan. Betul. Dan ya memang nggak bisa dipungkiri kalau kita ngomongin bisnis tanpa perencanaan itu pasti berantakan. Dan ya banyak sekali kalau kita ngomongin, apalagi kemarin ngalamin pandemi, ngalamin perubahan, sekarang ngalamin lagi ada ya perubahan dengan ekonomi, perang dagang dan sebagainya. Itu pasti kita harus selalu ngalamin perubahan. Cuman perubahannya ke arah mana, nah itu makanya perlu perencanaan yang tepat. Dan itulah yang makanya kemarin ya tadi di sesi sebelumnya juga nanti nonton itu ada tips and tricksnya. Cuman kita pengen gali lebih dalam lagi. So tadi sebelum kita mulai masuk ke ilmu ini, mungkin teman-teman nanti kalau dengerin kalau terlalu dalam atau apa, nggak apa-apa, video ini bisa di save. Dan jangan lupa subscribe juga, tapi nanti cut outnya kan teman-teman bisa dengerin ya. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman, karena emang tujuannya buat mengedukasi dan menginspirasi teman-teman juga. Nah tadi kita lagi ngomong setelah dari sesi sebelumnya untuk kayak tadi problema yang dialami dari pebisnis. Sekarang kita ngomongin profesional, pebisnis. Nah sekarang kita ngomongin dari sesi pebisnisnya. Tadi kan ketika pebisnisnya mulai tua. Nah ini yang dialami. Karena ya sadar gak sadar di Entrepreneur Society itu berdiri nyaris 10 tahun. Nah Consulting juga berdiri itu udah 7 tahunan. Dan kita sekarang umurnya ya masih muda. Tapi ya tidak semudah ketika kita masih party-party wup-wup. Nah jadi coba ceritain bro, gimana tuh? Ya jadi kalau kita ngomong di bisnis, coba teman-teman pikirkan lagi. Di awal ketika membangun bisnis, sebenarnya tujuan bisnis itu untuk apa sih? Tujuan berbisnis itu untuk apa? Apakah cuma sekedar ikut-ikut teman-teman yang lain? Wah ini lagi bisnis, sekarang apa yang tren ya? So, bisnis fashion, ikut bisnis fashion. Bisnis cafe, ikut bisnis cafe gitu ya. Karena ngetren pedal bro, pedal atau pedal? Pedal. Padel ya sekarang itu bisnis itu gitu ya. Nah ini perlu dicek lagi gitu ya. Kecuali kalau teman-teman memang tadi turunan dari konglomerat, ya silahkan ya. Mungkin video atau apa yang saya sampaikan hari ini mungkin gak terlalu bermanfaat gitu. Kalau teman-teman yang super tajir. Tapi kalau teman-teman yang you feel me gitu kan ya. Kita di
derajat yang sama, ya teman-teman perlu berhitung begitu ya. Ketika kita menjadi entrepreneur, apa sih? Apakah hanya sekedar tadi euforia aja, ataukah memang bisnis ini mau dibuat jadi besar, setelah jadi besar mau diwariskan ke anak-anak kita gitu ya. Most of yang membangun bisnis yang saya tahu dari riset-riset kecil-kecilan yang saya lakukan juga, itu memang maunya diwariskan gitu ya. Diwariskan tuh sebenarnya ada dua juga. Yang pertama adalah memang diwariskan anak-anak itu nanti akan pegang bisnisnya gitu kan. Atau yang kedua adalah ya udah anak-anak sebagai shareholder aja kita serahkan ke profesional gitu kan ya. Nah itu nanti part of exit strategi kalau di The Entrepreneur Society diajarin gitu ya. Nah ini ketika kita misalnya tadi mau mengestafetkan ke generasi kedua, ke second generationnya kita sebagai profesional, tadi anak-anak shareholders aja lah, nggak usah masuk ke dalam bisnis. Atau mungkin teman-teman lihat di luar sana banyak sekali kita mendengar gitu ya bahwa orang tuanya udah capek banget, mati-matian banting tulang, bangun bisnis terus anaknya bilang aku nggak mau ikut papa. Kenapa? Karena papa pulangnya malam mulu, aku nggak mau, ternyata bisnis itu ternyata nggak enak ya. Aku lebih baik tadi buka lounge aja, buka padel ya, jadi olahraga everyday, ketemu banyak teman dan sebagainya gitu. Aku mau buka yang lain aja. Aku mau tetap berbisnis tapi bukan bisnis yang seperti papa misalnya gitu ya. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi dan banyak di luar sana gitu ya. Nah itu estafetkannya gimana? Estafetkannya adalah yang tadi saya ngobrol sama Kak Clemens ya waktu sesi ini belum mulai adalah kita tidak bisa mengestafetkan ke satu orang kepercayaan. Yang bahasanya kalau sering diomongin jadi anak emas gitu ya. Kita punya satu orang yang mungkin udah ikut kita udah lama banget atau bahkan dari semenjak merintis, kemudian kita percaya sama dia. Kemudian kita melihat bahwa ya udah ini kayaknya bisa diestafetkan nih ke orang ini begitu. Kejadian kalau kami di Nas Consulting and Research kita punya cukup banyak klien, kita banyak berinteraksi nyemplung ke dalam bisnisnya para klien kita menemukan, nah ini pasti jadi, saya nggak tahu nih bisa jadi kontroversial nih. Keluarin. Kontroversialnya adalah anak emas atau orang yang teman-teman percaya ya kalau bisnisnya teman-teman udah lewat dari 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun atau bahkan 20 tahun yang teman-teman sangat percayai itu mostly fraud. Dan itu terjadi, real. Silahkan. Ya, jadi fraud itu terjadi utamanya pada orang yang kita percayai bahkan. Gitu ya. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi hal seperti itu? Saya bilangnya gini, ketika kita membangun sebuah bisnis, tidak ada yang lebih hebat daripada kita sendiri sebagai foundernya bisnis itu. Saya yakin teman-teman semua mengamini itu. Gak ada yang lebih hebat dari kita menjalankan bisnis yang kita miliki. Karena itu jangan berharap bisnis yang kita miliki ini ketika diestafetkan itu bisa berjalan dengan baik hanya dengan satu orang. Terus gimana dong caranya? Teman-teman coba cari 3 orang terbaik dari timnya teman-teman. Kenapa perlu 3 orang? Karena pertama buat operation, jadi ngurus produksi, ngurus apa segala macam. Kedua sales, produksinya bagus, barangnya keren, tapi nggak dijual percuma juga gitu kan ya. Nah sekarang udah produksinya bagus, jualannya keren, duitnya nggak di-manage, finance-nya nggak di-manage, itu juga masalah juga. Jadi teman-teman cari 3 orang. Yang pertama tadi operation, yang kedua adalah salesnya atau marketing atau whatsoever namanya apa di tempatnya teman-teman. Yang ketiga adalah finance. Jadi Anda sebagai CEO yang tadinya Chief Everything Officer tadi, diestafetkannya bukan ke 1 orang tapi ke 3 orang sekaligus. Dan 3 orang ini akan saling interlock ya. Yang finance pasti akan melindungi duitnya teman-teman. Kemudian yang operation juga pasti akan jagain operationnya. Yang sales juga pasti akan maintain relation dengan baik dengan teman-teman customernya teman-teman, sorry. Kayak gitu. Ya. Memang kalau perusahaan kita bagi selalu pasti dari BizDev, operasional, finance dan itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita ngomongin itu kan kalau kita mau estafet dan ini topik yang menarik kenapa? Karena banyak sekali memang member-member kita juga yang ada yang first generation, ada yang udah second generation dan itu biasanya clash sama bapaknya. Cuman kalau kita ngomongin memang
tadi sempat kesebut juga. Ini kenapa kita bahas topik ini karena kan ya dari profesional Kak Arif tuh di episode sebelumnya ya kena reflect bahwa gue udah punya 4 anak nih. Nah, legacy apa yang mau ditinggalkan? Yes, Kembali lagi tadi kan mau mewariskan. betul, Idealnya kita bangun bisnis bisa diwarisin ke anak-anak. betul. Tapi pilihannya kan diwariskannya tadi. Mau diwariskan ke anaknya suruh kerja atau yang kedua Hanya jadi shareholder aja, shareholder diserahkan aja. profesional. Iya. Yang mana yang paling tepat teman-teman refleksi sendiri. Nanti coba tulis di kolom komen. Tapi nggak ada yang benar nggak ada yang salah sih sebetulnya. Kalau memang anaknya bisa ngikutin. Tapi kalau misalkan Iya. tadi katanya anaknya nggak mau dan ini terjadi, ini banyak banget yang saya ketemuin yang akhirnya justru menjadi peluang buat orang-orang seperti kita untuk bisa ngebantu mereka tadi untuk estafet dan ini ya kayak what's next? Terus siapa nih? Banyak yang datang akhirnya claims kita butuh suksesor. Nah, siapa nih yang bisa? Jadi ya tadi peluangnya ada teman-teman. Makanya kalau teman-teman ngerasa itu sebagai kandidat yang bagus, boleh juga mungkin coba datang ngobrol. Iya sih. Iya, betul. Aplikasikan. Tapi ya ini kelanjutannya. Nah, Kak Arif, kita ngomongin nih. Sebagai konsultan kan udah Nas Consulting udah banyak handle klien-klien lo. Ya, Ya kan? Ada nggak case yang mungkin unik yang pernah dihadapi dan yang mungkin bisa relate juga buat teman-teman? oke. Another kontroversial ya. Silakan. Jadi dari pengalaman jadi konsultan, sebenarnya ketika ya namanya konsultan biasanya ketemunya sama owner ya teman-teman, atau ketemunya dengan top management lah. Kalau ketemunya dengan manajer biasanya kita sangat jarang, kecuali nanti ketika sudah mulai proses eksekusinya, proses projectnya dimulai, ya nanti akan ketemu dengan manajer, senior manager, VP dan sebagainya. Tapi di awal itu biasanya ketemunya dengan top management, CEO, COO, atau dengan ownernya sendiri. Nah, kalau yang bisnis-bisnis yang small medium enterprise biasanya ketemu dengan owner itu selalu memulai dengan kata gini, Rif, gue sebel banget sama tim gue. Tim gue tuh, aduh, udah diomongin kayak gimana, capek banget gue loh, makan hati banget. nah ini ya teman-teman. Siapa Biasanya yang relate? Tolong relate. tulis kolom komen, like, langsung klik like, yes, oke, terus. Ya, hal-hal yang seperti itu ya, itu yang kerap kali terjadi. Tapi ternyata, ini kita mulai geser dikit nih. Kalau tadi di awal mungkin segmen 1 ngomong sedikit soal business plan gitu ya. Business plan itu part kalau di tempat kami di manajemen consultingnya. Di business consulting kita geser dikit ke human resource atau human capital. Nah di human capital ketika kita masuk ke company-company-nya klien dan hampir pasti sebenarnya problem yang mendasar, very basic problem yang terjadi di perusahaannya klien itu bukan karena employee-nya yang masalah. Oke, employee-nya mungkin attitude-nya kurang oke, terus mungkin kerjanya kurang semangat dan sebagainya gitu ya. Tapi the most important problem ada di owner-nya teman-teman. Atau ada di top manajemennya gitu. Jadi balik lagi tadi ya, kan entrepreneur tuh nggak ada sekolahnya. Gitu ya. Terutama di Indonesia, saya kayaknya kalau di luar negeri ada sekolahnya gitu kan. Tapi Sekarang di udah mulai ada kampus-kampus, sudah mulai- tapi mulai. tetap nggak. Ya makanya kenapa di Entrepreneur Society hadir lah. Iya. Di sini kan ilmu praktis dan teman-teman bisa langsung implementasikan. Lanjut. Betul. Nah ini most of entrepreneur tuh nggak sekolah. Nggak ada sekolah basicnya entrepreneur. Even kalau yang diajarin kuliah anyway saya ambil master spesifikasinya di strategy and execution. Itu juga tidak betul-betul diajarin gimana sih menstrategikan dan mengeksekusi sebuah strategi. Walaupun tadi ya majornya strategi and Tapi execution. nggak diajarin tuh. Oke. Ya saya nggak mendapat betul-betul fully esensinya gitu. Nah, Yang penting saya dapat mendapat title. salah satu fully esensinya, salah satunya ya dari The Entrepreneur Society gitu ya. Amin. Dari teman-teman yang ada di sini dan sebagainya kita saling sharing. Nah balik lagi tadi kalau ngomongin hal unik sebenarnya bukan unik justru malah hal yang common yang kami temukan, yang saya dengan teman-teman Nas Consulting temukan ketika ada owner atau top management yang bilang timnya saya nggak oke, itu masalahnya di beliau-beliau itu. Nah gimana tuh? Ada coba masalahnya seperti apa kira-kira contohnya? Ya, masalahnya apa? Masalahnya ya yang very simple pertama adalah trust gitu ya. Memang kita nggak mudah di dunia yang sekarang ini Penuh tipu-tipu. penuh Asik. tipu-tipu gitu ya. Terus? Ya memang nggak mudah untuk memberikan kepercayaan kepada orang. Tapi sebagai seorang pimpinan, kalau kita nggak percaya sama orang, Nggak bisa. nggak bisa. Iya.
Kalau gue kebanyakan percaya sama orang, nggak bisa juga. Ada aja yang nusuk dari belakang. Ya udahlah. Terus Yes. lanjut. Nah. Curcol. Jadi, nah inget banget nih ketika ngomongin soal trust nih, trust ini kenapa tidak bisa terbangun dengan baik? Karena kita juga nggak bisa, kita lihat gitu ya, saat kita ngajarin misalnya kita lihat, ini ya, ini caranya nih, dituang ya gitu. Cuman begitu doang, terus kemudian, ya udah lu udah tahu kan caranya gitu kan, ya udah nanti lain kali kalau ada tamu datang tuangin kayak gitu. Nah yang saya belajar waktu itu dari Kak Clemens di Entrepreneur Society adalah yang I do, you watch, apa? Ya. I do, you watch. Terus yang kedua, apa I tuh? do you help. I do, you help. Terus yang you do, I watch ya. Ya. Nah, Dan itu you yang hal seperti itu. Jadi, And then you do you do I help and then you do I watch. itu ya. Jadi itu prosesnya 4 itu kalau kita di sini maunya cepet sih ya, karena mie instan memang paling nikmat gitu ya. Gue tunjukin sekali ya, udah mesti bisa. Iya, nah itu teman-teman. Itu teman-teman sendiri yang apa ya, membuat celah ketidakpercayaan. Orang tuh butuh waktu untuk belajar. Saya kebetulan kalau teman-teman dari latar belakang psikologi tentu tahu VAK ya, visual auditory kinestetis. Kinestetik, ya. Saya orang kinestetis. Jadi ketika saya lihat, saya dengar, saya belum tentu langsung bisa. Tunggu. Visual itu udah melihat, auditory itu mendengar, kinestetik tuh Kinestetis tuh biasanya dari dalam ya, dari biar dalam. teman-teman tahu. Oke, Ya. ya. Terus Jadi saya nggak bisa ketika ngelihat, kan ada teman-teman yang saya tuh kadang ngiri gitu, teman-teman yang visual gitu ya, cuman ngelihat oke, gue tahu gitu. Atau terus kemudian dengar waktu zaman SMA inget banget tuh, pelajaran bahasa Inggris diputerin kaset tentang satu lagu, ada satu teman dia duduk santai di belakang, dia tulis, dan itu benar-benar luar biasa, syair lagunya lengkap. Saya tuh di pinggir radio kasetnya masih nggak paham juga gitu, karena akhirnya baru tahu setelah itu saya orang kinestetis. Nah balik lagi kalau kita ngomong tadi, kita nggak tahu tim kita itu tipe visual, tipe auditory atau tipe kinestetis, gitu kan. Makanya kita perlu melakukan 4 step itu. Wah repot dong kalau gitu. Ya udah gini deh, supaya nggak repot direkam, ya nggak. Kalau direkam berarti visualnya dapat, auditorinya juga dapat dong. Kayak podcast ini juga kan auditorinya dapat, visualnya juga kita dapat juga kan gitu ya. Kinestetisnya gimana? Kinestetisnya dia bisa muter atau bisa memainkan atau nonton videonya di saat yang buat dia tepat. Karena orang-orang kinestetis tuh nggak bisa, misalnya di tengah keramaian dia nonton belum tentu dia bisa masuk tuh. Mungkin dia butuh waktu yang agak minggir dikit ketika dia relax dan sebagainya, dia nonton, oh maksudnya gitu, maksudnya begini. Nah ini yang butuh dilakukan gitu ya. Jadi ini yang seringnya owner-owner nggak paham nih. Padahal hal yang very basic gitu. menarik. Ya, banyak orang yang pokoknya mau ya udah masuk langsung bisa gitu kan. Iya. Siapa yang nggak mau ya kan. Nah ini kalau gitu kita ganti topik lagi nih, karena tadi topiknya pas ke situ kan. Ada nggak yang ini topik lagi trending lah. Ya, kita ngomongin tadi udah sempat kesebut di awal. Dengan adanya kasus-kasus seperti itu ya kan, AI. Arahnya kemana nih tau kan? Nah coba gimana tuh kalau kita ngomongin dari AI? Sempat praktek dan ini nggak untuk di-utilize? Oke, ya AI kita nggak bisa lari dari AI teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih nggak lah belum mulai, nanti aja dulu, tunggu dulu dan sebagainya. Please. Saya merekomendasikan banget untuk teman-teman mulai belajar. Mulai belajar dari mana ya, coba-coba aja dulu. Kalau misalnya nggak berani langsung coba-coba, di YouTube juga udah banyak literaturnya. Even kayak di TikTok juga sekarang udah banyak. Segera coba untuk gunakan AI. Kenapa? Karena ada salah satu mentor saya juga ngomong gini. Jadi AI itu bukan menggantikan manusia. AI itu menggantikan manusia yang nggak bisa pakai AI. Got the point ya. Kenapa? Karena AI itu harus di-prompt. Nah, saya yang nge-prompt sama Kak Clemens yang nge-prompt bisa jadi beda hasilnya. Betul. Gitu kan ya. Nah itu teman-teman perlu menyadari hal tersebut. Teman-teman akan tereliminasi dengan AI kalau teman-teman gak bisa pakai AI. Tapi kalau teman-teman bisa pakai AI, mestinya tidak tereliminasi. Justru malah kerja kita jauh lebih efisien, kerja kita jauh lebih cepat, lebih
well-being, lebih life balance gitu ya. Jadi kalau mau life balance ya mulai. Iya, dan kita ngomongin sekarang kayak tadi yang untuk pelatihan apa segala macem. Memang kan manusia mungkin gaya nangkapnya lebih lambat. Tapi dengan adanya AI. Ini mungkin nanti teman-teman bisa nonton di video sebelumnya, kita ngobrol sama Kak Bayu juga. Nanti dari Mimin itu dia praktisi AI kan, dia bikin. Itu menggantikan customer service, bro. Ya. Nah itu juga tuh menarik tuh. Karena apa? Semua udah bisa jadi agentic AI, udah bisa nanti nih. Nah itu nggak tahu dari you gimana? Sebagai konsultan bisnis ada insight-nya nggak nih? Oke. Kalau kita ngomongin tadi manusia sesulit itu kan. Iya makanya jadi so far saya belum menemukan, saya nggak tahu ya, mesti ngobrol berarti sama Kak Bayu nih, mesti lebih ikrip lagi gitu ya. Karena The Entrepreneur Society gede banget teman-teman, jadi kita juga, saya kenal Kak Bayu cuman memang nggak ikrip gitu ya. Mesti Ya, one on memang one. perlu ikrip untuk bisa saling mengenal satu sama lain, dan itu keren banget The Entrepreneur Society. Balik lagi kalau ngomongin AI, saya so far sampai saat ini kok belum melihat ada kayak model chatbot berarti kan sebenarnya kan. Betul. Chatbot yang bener-bener kayak manusia. Sekarang you name it, rata-rata marketplace itu hampir semua sudah pakai AI. Jawabannya kayak robot semua kan. Teman-teman kesel gak gitu ya? Kalau kesel like. like, subscribe ya. Nah, terus? Iya, jadi buat saya bank juga sekarang begitu. Ada beberapa bank sekarang juga pakai WhatsApp gitu ya, reply-nya. Kelihatannya WhatsApp yang jawab manusia, tapi ternyata tadi AI atau robot tadi kan. Jawabannya apa? Jawabannya kaku gitu ya. Kenapa kaku? Karena yang didetek oleh AI itu kan keywordnya ya. Nah itu dia. Jadi terkadang apa yang kita tanyakan berbeda dengan apa yang dipersepsikan oleh AI dengan keyword-keywordnya. Hal paling simpel adalah dulu beberapa tahun lalu ada yang saya lupa iklan apa ya, iklan makanan gitu. Enaknya sampai mau meninggal gitu ya. Ada tuh, mungkin nanti bisa dicariin tuh iklan yang itu. Jadi kalau AI melihat atau nangkep kata meninggal, nah ini gimana? Padahal kan sebenarnya bukan itu tujuannya orang itu ngomong kan. Maksudnya kan dia enak banget sampai rasanya tuh kayak Iya. kejet-kejet gitu kan. Iya, Nah gue gak itu pernah yang, ngetes tuh. iya, nah itu dia. Jadi hal-hal yang seperti itu yang, karena sekali lagi AI itu baca keywordnya. Ketika dia baca keywordnya, dia akan ngelihat ke database-nya. Apa nih yang sesuai dengan keyword itu. Kemudian dimunculkan lah gitu kan. Ini Anda nanya yang mana nih. Kemudian kita klik dan sebagainya. Terus kemudian lanjut. Puas nggak? Kalau nggak puas, Anda mau nanya apa lagi sih gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya belum ngelihat, saya nggak tahu di luar negeri. Di Indonesia saya belum pernah ketemu AI yang jawab chat sehalus atau apa ya, seperasaan manusia gitu loh. Seperti bank yang warna biru itu kan, jawabnya kan enak gitu kan, karena ya dijawab manusia. Oh gitu. Gitu kan. Oke. Padahal GPT udah halus banget kan ya? Ya GPT sekarang saya pun karena sekarang ya hampir tiap hari sekarang pakai generative AI, pakai Gen AI, baik ChatGPT, ada Gemini, ada segala macam. Saya bisa tahu ini tulisan, anyway di kami di Nas Consulting and Research, di divisi research kita menggunakan AI untuk membantu analisa. Jadi divisi research itu kita bikin misalnya FGD ya teman-teman, focus group discussion atau in-depth interview atau kuantitatif survei. Jadi kita survei online, kita survei offline, kelilingan dan sebagainya. Itu datanya kemudian kita masukin ke spreadsheet itu kita naikin ke AI untuk dilakukan analisa dengan prompt tertentu lah, tim research kita yang lakukan. Nah itu kalau muncul kita copy paste jadi report, itu saya udah tahu, woi tolong ya jangan males ya, saya udah pasti bilang begitu. Kenapa? Kata-katanya itu bahasanya tuh super baku gitu. Jadi bukan bahasa yang kita sehari-hari itu bisa baca gitu. Even kayak di buku-buku bacaan kita, buku teks bahasa Indonesia yang umum dijual misalnya di toko buku dan sebagainya, bahasanya tuh nggak sampai segitunya. Jadi kita bisa detect ini bahasanya terlalu baku tadi atau terlalu wah gitu kan. Nah kita bisa baca tuh. I see. Bisa kelihatan. Jadi ya tadilah balik lagi bahwa belajarlah mulai jadi prompt engineer gitu ya supaya bisa memberdayakan generative AI. Siap. Oke. Nih pertanyaan lagi. Kalau kita ngomongin
kan banyak dealing sama perusahaan-perusahaan. Makanya Ya. sebenarnya ya bagusnya kalau kita punya network yang luas, terus teman-teman saling tukar pikiran, itu membuka wawasan. Ya. Nah, sebagai konsultan kan pasti ketemu banyak orang juga udah. Dalam konteks perusahaan, apa tantangan terbesar ya yang sering dihadapi sama Kak Arif itu dalam mengembangkan bisnis atau usaha yang dialami sama perusahaan-perusahaan Indonesia? Tantangan terbesar. Oke. Jadi sebenarnya bukan hanya perusahaan di Indonesia, tapi memang ada researchnya. Researchnya itu dilakukan oleh salah satu perusahaan research di UK, tapi memang mencakup seluruh dunia. Mungkin beberapa teman di sini ya permasalahan terbesar usaha tuh modal lah gitu Oke. kan. Biasanya ngomongnya begitu ya. Tapi jangan salah teman-teman, modal itu nomor 2. Jadi permasalahan terbesar nomor 2 itu benar modal, cash flow, hal yang terkait dengan keuangan. Yang pertama apa? Yang pertama sebenarnya adalah nggak ada marketnya. Nggak ada marketnya. Nggak ada wah enggak, mungkin teman-teman sebagian ngomong pasti ada lah jualan, namanya jualan pasti ada marketnya. Nggak mungkin nggak ada marketnya. Oke, mungkin ada, tapi niche market banget. Sehingga tidak bisa menghidupi. Kan ada ya, ada yang jualan yang, ya ini jualannya gini deh teman-teman mungkin pernah ngeliat entah itu browsing di marketplace atau kita lagi window shopping di mall. Ini lucu banget, gue pingin punya. Beli nggak? Enggak. Kalau dikasih, gue mau. Gitu. Ya itu salah satunya bahwa marketnya ada nggak? Ada, tapi ya niche market. Orang mungkin nggak mau beli. Kenapa? Dari sisi pricingnya. Mungkin teman-teman pricingnya terlalu mahal. Nggak mahal, ini udah paling murah, margin cuma 10%. Ongkos produksinya memang mahal. Ya itu dia, itu yang membuat, ya tadi yang saya bilang nggak ada marketnya. Market yang accept produk itu di level ini, bukan di level ini gitu ya. Sehingga produknya teman-teman tuh sangat niche market yang saking niche-nya teman-teman nggak bisa hidup untuk mengorbitkan atau menjual produk tersebut. Kan kita perlu juga, nah ini juga salah satunya ya, mengikis idealisme. Mengikis idealisme, nggak gampang. Iya terus? Jadi mengikis idealisme itu penting banget gitu ya, penting banget dalam artian, nah ini ada cerita lagi satu. Jadi riding the wave. Riding the wave. Creating the wave, riding the wave. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan yang, bukan punya perusahaan deh, saya koreksi. Kalau teman-teman mungkin anak konglomerat sehingga punya duit banyak untuk membuka satu usaha, teman-teman bisa creating the wave. Maksudnya apa creating the wave? Teman-teman punya resource yang sangat powerful untuk membuat branding, membuat viral sesuatu, hal yang tadinya belum ada jadi ada. Gitu. Nah itu creating the wave. Jadi kita nyiptain ombaknya gitu ya. Tapi kalau kita startnya with humble, startnya tadi mungkin dari teman-teman baru selesai kuliah terus kemudian jadi entrepreneur, atau teman-teman profesional yang tadi hasil tabungannya terus kemudian dijadikan entrepreneur, kita harus riding the wave, maka kita lihat yang lagi viral apa, kita ikut. Ya kan, kita menunggangi apa yang lagi viral gitu kan. Itu dulu saya diajarinnya oleh salah satu teman papa saya, dia bilangnya kalau kita, waktu itu cerita dia bisnis sambal. Saya bilang kok bikin sambalnya kayak begitu? Oh iya, kalau kamu Unilever kamu bisa bikin sambal yang sophisticated. Bisa diiklanin, jualannya bisa trending. Tapi kalau kamu gak punya uang yang banyak, apa yang bisa dilakukan? Ya lihat yang laku apa. Kalau sambal yang model itu yang lagi laku, ikutin aja. Gitu. Nah, ini tinggal dilakukan apa ya, pasti ada lah ya certain kayak branding, value added, unique selling proposition. Nah itu semua diajarin tuh di The Entrepreneur Society ya, di kelas-kelasnya tuh. Nah itu perlu ada tuh. Oke. Mantap brother. Ya ini teman-teman tadi dapat berapa banyak insight ya. Kalau memang nanti ada pertanyaan boleh banget tulis di kolom komen. Mau di TikTok, mau di Instagram, mau di YouTube juga silahkan. Karena nanti pasti akan kita bahas nanti lewat videonya juga. Apalagi kalau pengen nanya langsung sama Kak Arif, mau kenalan langsung boleh. Lihat tadi Instagramnya kita tunjukin lagi. Kakak Arif tadi nih, tinggal di follow yang lagi foto unyu-unyu begini kan. Iya. Kenapa kita ajak? Karena Kak Arif ini itu benar-benar dia punya satu knowledge base yang sudah ngebantu banyak teman-teman kita juga. Makanya kredibel. Jadi bisa teman-teman kalau memang nanti pengen tahu servisnya seperti apa, tinggal lihat lagi nih di ininya di TikTok.
TikTok lagi apa namanya? Instagramnya Instagramnya Tetenas. Nas Consulting please. Ya. Nah nih kan kita ngeliat nih tanya-tanya bisa ngeliat juga di sini dan memang nanti kalau misalkan emang mau di caption ya di bawah sini akan ada link nanti teman-teman bisa juga pakai kalau emang mau tadi consult dan pengen lihat juga nanti kira-kira bisnisnya pengembangannya seperti apa itu bisa kita jembatani juga dan nanti lihat website-nya di sini teman-teman nih Nas Consulting Ya. gitu ya semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Iya so makanya sekali lagi justru memang dalam bisnis tuh pasti akan ada tantangan naik turun dan penuh dengan ya tantangan ya kita ngelihat lah ekonomi naik turun apa segala macam. Kita ngelihat dengan tantangan seperti itu. Nah sekarang kita pengen balik lagi sama Kak Arif nih untuk menghadapinya. Kita kan lihat pasti banyak nih yang you udah consult ke perusahaan-perusahaan lain. Dengan ngalamin tadi naik turun lah, pandemi lah, terus sekarang ada perang dagang lah dan sebagainya. Gimana caranya perusahaan ya kalau udah handle perusahaan-perusahaan yang itu kan yang cukup besar juga. Dia bisa bertahan di era lagi penuh banyak perubahan. Nah coba. Oke. Nah, Pernah ngalamin kan gitu kan ya? iya pasti dong. Itu Pasti. gimana tuh? Ya yang pertama adalah kita mesti menyadari dulu gitu ya. Terkadang teman-teman itu membohongi diri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita pura-pura baik-baik aja. Pura-pura baik-baik aja. Padahal nggak baik-baik aja gitu ya. Jadi Memang Indonesia lagi tidak baik-baik saja. jadi Iya. kalau memang tidak baik-baik saja, segera sadari itu. Dan kalau memang membutuhkan pertolongan, carilah pertolongan segera gitu ya. Orang kalau kita jatuh kepleset aja ada pertolongan pertama pada kecelakaan gitu ya. Nah ini kan pertolongan pertama pada bisnis Anda gitu ya. Betul. Nah salah satunya yang bisa dilakukan adalah berkomunitas gitu ya. Nah berkomunitas itu penting buat teman-teman entrepreneur yang mungkin bisnisnya tadi small medium enterprise itu penting banget karena di komunitas mungkin adalah salah satu cara murah menurut saya. Cara murah untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang kalau di sebelah sananya dijual dengan harga mahal gitu ya. Nah sementara kalau mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah besar, sudah mature, memang sudah ada dana yang cukup untuk meng-hire konsultan ya hire-lah Gunakan. konsultan gitu ya. Betul. Jangan terus kemudian duitnya ditahan, terus kemudian bisnisnya makin lama makin turun gitu ya. Cobalah untuk memberdayakan atau engage dengan konsultan yang di kami di Nas Consulting and Research kita bilangnya sebagai kalau tagline gitu ya, kami menyebutnya kami adalah Ignite Business Catalyst. Jadi kita akan mengkatalis bisnisnya teman-teman nih. Ignite itu apa sih? Ignite itu kayak korek api ya, kita percikin gitu ya. Terkadang kan kalau kita udah semuanya demotivasi dan sebagainya kan apinya padam gitu ya. Yang kami lakukan adalah kami memperciki api baru gitu kan supaya kita semuanya semangat lagi karena kita meyakini ada secercah cahaya di depan sana. Gitu. Cakep. Oke, mantap ya teman-teman udah tahu tadi kalau pengen kontak. Cuman gue ada satu pertanyaan nih final sebelum kita tutup sesi hari ini ya. Siap. Brother Arif ini itu dari zaman dulu, itu kita ngelihat ya dia selalu pakai yang namanya apa nih? Iya. Oke, namanya udeng. Udeng. Iya. Apakah itu? Gue taunya udeng itu mie Jepang. Oh salah. Udon. Oke, jadi udang itu sebenarnya ada yang dari Jawa Barat, kemudian ada yang dari kayaknya Jawa Timur, saya lupa deh ada atau enggak. Tapi udang yang saya pakai ini dari Bali. Apakah saya orang Bali? Jawabannya tidak. Tapi saya punya cita-cita tinggal di Bali gitu ya. Oke, amin. Jadi kalau teman-teman ada yang dari Bali, yang nonton dari Bali, hello, yuk kita ngobrolan siapa tahu ada yang bisa kita kolaborasikan yang membuat saya bisa hijrah ke Bali gitu Nice. kan ya. Tuh teman-teman ya. Jadi kenapa saya pakai ini? Ceritanya adalah salah satu bagian dari personal branding. I see. Kenapa perlu personal branding? Karena ya namanya kita punya usaha, namanya seorang entrepreneur. Bahkan sebenarnya bukan hanya entrepreneur ya. Ketika kita bicara personal branding semuanya juga boleh punya branding kan. Personal itu kan pribadi kan. Jadi kita boleh punya branding. Ini adalah part of personal branding saya. Kenapa saya melakukan personal branding bukan sekedar company branding. Mungkin teman-teman lebih banyak company branding ya. Karena salah satu mentor saya digital marketing, boleh sebut nama gak ya? Boleh Silakan gak apa-apa. Denny Santoso, hello Denny Santoso. Asik. Jadi waktu itu saya dapat kesempatan untuk beraudiensi dengan Denny Santoso. Saya bilang waktu itu saya curhat ke beliau, saya membangun Nas ini udah sekian tahun tapi kok
oke, kalau orderan apa segala macam lancar ya, nggak ada masalah. Cuman kok brandnya masih kalah dengan brand-brand yang keren-keren di luar sana gitu kan ya. Beliau cuman bilang, lu udah personal branding belum? Nah, emang perlu ya? Kan yang mau gua gedein company-nya, bukannya Arifnya. Karena Nas ini terdiri dari beberapa orang loh, bukan terdiri dari Arif aja. Terus beliau waktu itu bilang, murah mana company branding atau personal branding? Nah, coba tanya Kak Clemens nih yang punya agency branding ya. Kalau dulu kita ngajarin botakin aja. Tuh, Nah, ya. tapi nggak berani dia. Dia pakai si udeng ini. Ya, jadi Kak Clemens juga personal brandingnya itu ya. Jadi nggak pernah tumbuh tuh rambutnya. Nah itu. Dan saya mau sekalian nih mengkonfirmasi. Bener gak orang akan lebih kenal Kak Clemensnya daripada The Entrepreneur Society sampai sekarang sih sebenarnya? Unfortunately iya. Yes, nah itu dia ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang mungkin bisnisnya belum grow dengan pesat, mulailah personal branding karena personal branding costnya jauh lebih murah dan jauh lebih mudah dilakukan. Banyak di TikTok kalau saya lihat semua startnya dari personal branding terus kemudian akhirnya bukan hanya dia jualan produknya dia banyak di endorse untuk jadi brand ambassador kan. Nah itu part of it gitu ya. Jadi yuk juga mari kita lakukan personal branding. Kalau nggak ngerti caranya ikut The Entrepreneur Society ya. Kak Clemens sendiri yang akan Bergabunglah bersama ngajarin kami. Di sini ada studio dan ini studio ini sebenarnya bisa buat disewa. Ini kita ngomongin nanti follow juga Testify Space Studio. Kita nggak pernah iklanin ini. Tapi memang untuk internal dari komunitas kita juga sekarang akan mulai buka buat teman-teman kalau emang mau personal branding. Di sini toolsnya lengkap, equipmentnya ada, teleprompter. Jadi kontak aja ke kita, DM langsung di sini nanti ada nomor teleponnya segala macam please. Ya semoga bisa jadi berkat buat teman-teman juga. Tapi memang personal branding itu penting dan ya dari dulu kenapa modelnya begini ya kan ini kan. Nah itu kan Iya, udah sampai ada gambar kartunnya ya sekarang. Karena ya memang tadi lebih murah dan dibilang lebih murah pun tetap itu mahal dari effort. Kenapa? Karena kalau kamu personal branding resikonya adalah ya hidup kamu akan disorot. Ya betul. Dan begitu lu messed up in any way, itu bisa kaca kadut tuh. Jadi hati-hati. Nah, Ya itu salah satunya juga kalau teman-teman udah start personal branding ya hidupnya yang yang bener lebih baik lah ya gitu ya. Dan hidup lebih baik kan nggak salah kan nggak gitu kan. salah Iya. makanya gitu. Justru kita pingin jadi orang-orang baik supaya Indonesia maju. Mantap. Sekali lagi brother, thank you banget udah datang berbagi sama kita-kita. Sama-sama. Thank you. Ada satu pesan gak buat teman-teman yang nonton kalau kita ngomongin lagi ngadepin kesulitan dan lagi ngadepin tantangan dalam kehidupan, silakan. Ya sama kayak segmen 1 sebenarnya ya. Nggak apa-apa, mau. Tidak henti-henti saya selalu menyampaikan kita perlu bersyukur. Dengan kita melakukan atau bersyukur setiap hari ya, setiap hari. Kalau bisa teman-teman entah itu pagi hari, tergantung teman-teman punya waktu luangnya kapan, pagi hari atau malam hari sebelum tidur. Coba pikirkan 5-7 hal yang teman-teman syukuri hari ini. Udah itu aja, udah. Nggak ada yang lain, saya cuma punya tips itu. The power of gratitude. The power Nah of inilah gratitude. teman-teman, ketika kita bersyukur, apapun itu permasalahan kita, itu kita bisa lihat dan kita bisa lalui. Kalau kita cuma fokus sama masalahnya, kita nggak fokus sama berkat Tuhan, ya udah stres, gitu kan? Iya benar banget. Brother, thank you udah datang berbagi sama kita-kita. Thank you. Sekali lagi semua teman-teman. The Entrepreneur Society. Sukses terus Nas Consulting, sukses terus Kak Arif. Dan semoga bisa terus menjadi perpanjangan tangan berkat Tuhan lebih lagi. Nas Consulting buat teman-teman juga. Amin. Sama di Entrepreneur Society. Dan sekali lagi kita kalau di ending seperti biasa. Teman-teman sukses terus, subscribe, follow. Dan di Entrepreneur Society. Go bold and beyond. Sampai jumpa. Sukses terus.